Bapa di dalam surga, kami bersyukur ada firman-Mu yang boleh terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, yang boleh terus menolong, menguatkan, menuntun kehidupan kami. Bahkan pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan boleh menyampaikan bagi kami firman-Mu ya Tuhan. Di dalam kelemahan dan keterbatasan kami, kiranya Tuhan yang boleh menolong, memampukan kami untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan bagi kami. Sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja ya Tuhan di dalam hidup kami, tetapi firman-Mu ini boleh terus bertumbuh di dalam hidup kami. Firman-Mu ini boleh menguatkan kami, mengokohkan iman kami, terlebih ketika kami boleh melewati badai kehidupan ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini yang menjadi pegangan kami satu-satunya, sandaran kami satu-satunya di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar. Biarlah firman-Mu ini boleh menyukakan hati Tuhan dan terlebih menjadi sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sekali lagi pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu tema yang boleh kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini yaitu tahan banting. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama pada pagi hari ini dari 2 Korintus pasalnya yang keempat. Saya rindu kita membaca firman Tuhan ini Bapak Ibu dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Kita membaca satu pasal daripada 2 Korintus ini. Saya akan membaca ayatnya yang pertama Bapak Ibu. Kita bergantian, Bapak Ibu yang akan baca ayat yang kedua. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-18. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata.
Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, semakin jauh kita sudah membacakan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu dengan satu topik tahan banting. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, tahan banting dalam hal apa? Itu ya. Tahan banting dalam hal apa? Dan mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan ini diharuskan atau dituntut atau dirindukan, bahkan di dalam kehidupan kita pun kita rindu hidup kita tahan banting, gitu ya. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana kita di dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan tetap tahan banting, gitu ya. Bapak Ibu, tahan banting identik dengan orang yang kuat, ya pasti, gitu ya. Kok dibanting gitu ya, kuat, gitu ya. Fisiknya terlebih. Tahan banting identik dengan kuat, orang yang kuat. Kita pasti pernah menonton atau pernah melihat ketika acara yang tinju atau acara Smackdown. Pernah Bapak Ibu ya? Orang yang menang adalah orang yang kuat. Tahan terhadap pukulan, tahan terhadap ketika dibanting gitu ya. Tahan. Orang yang menang adalah orang yang kuat. Itu kalau di dunia tinju. Di dunia kehidupan anak-anak Tuhan seperti itukah? Orang yang kuat, orang yang tahan banting adalah orang yang kuat. Ketika ditinju, ketika di Smackdown gitu ya, dia tetap kuat. Bapak Ibu, sedikit intermezzo Bapak Ibu, ketika tema ini beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ditanya tema minggu depan apa? Tahan banting. Ada lelucon Pak James. Iya ya, bukan suatu kebetulan karena yang menyampaikan khotbah juga sudah tahan banting. Karena yang menyampaikannya sudah tahan banting. Namun apa yang menjadi poinnya Bapak Ibu ketika dikatakan tahan banting? Tahan banting terhadap apa? Bapak Ibu pasti pernah melihat binatang ini? Tahu binatang ini? Enggak tahu. Ada yang fobia dengan bentuk binatang ini? Biasanya ada yang takut, aduh kenapa bentuknya kayak gitu ya. Atau ada yang mengatakan, lucu sekali kok gembul gitu. Enggak ya, enggak juga gitu. Binatang ini memang tidak terlihat secara kasat mata Bapak Ibu. Karena ukurannya kecil sekali. Namanya tardigrada. Ya, dia hidup cukup unik Bapak Ibu. Kenapa saya ambil satu contoh ini ketika dikatakan tahan banting? Binatang ini sangat unik sekali. Kebaca Bapak Ibu? Kebaca ya. Ada beberapa. Nggak bisa, di TV nggak bisa ternyata ya. Ada beberapa keunikan daripada binatang ini Bapak Ibu. Binatang tardigrada ini. Ukurannya sangat kecil sekali, dikatakan ada yang berukuran 0,5 mili gitu ya. Kecil sekali kan ya. Seberapa besar gitu, kecil gitu ya. Bahkan ukurannya paling besar 1 mili doang gitu ya. Jadi ukurannya sangat kecil. Tapi unik sekali binatang ini. Karena kenapa? Salah satu keunikannya dikatakan dia ini bisa hidup dalam cuaca yang sangat
ekstrim atau suhu yang sangat ekstrim. Di mana pernah dikatakan bisa hidup di dalam 0 sampai 151 derajat Celcius. Siapa yang kuat? Kalau setiap hari aja kita keluar rumah, panas. Berapa derajat Bapak Ibu? Baru 30-an ya. Baru 30-an. Ini dikatakan 151. Kebakar nggak tuh? Jadi abu langsung kayaknya ya. Tapi cukup unik, dia bisa bertahan dengan suhu yang begitu panas. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, dia juga cukup bertahan hidup dan sangat bertahan hidup ketika juga di dalam cuaca yang sangat dingin sampai membeku. Bahkan ketika dilakukan uji coba Bapak Ibu di Jepang pada waktu itu, tardigrada ini dibekukan selama 30 tahun. Dan uniknya ketika dia dihidupkan kembali, diberikan di suhu normal dan dia hidup kembali. Di hari pertama tidak menunjukkan tanda-tanda. Hari ketiga baru gerak kakinya. Hari kelima baru gerak beberapa organnya. Hari ke-10 sudah mulai bergerak kaki secara keseluruhan. Dan hari ke-13 dia sudah bisa pindah tempat. Luar biasa bukan? Bahkan dikatakan lagi, ada yang lebih uniknya lagi, dia itu bisa hidup ketika tidak ada oksigen. Kita nggak bisa napas aja 5 menit Bapak Ibu, udah ngap kan? Dia dikatakan tidak ada oksigen, dia bisa bertahan. Bahkan sempat dibawa ke bulan di ruang hampa dan dia bisa bertahan selama 10 hari. Hebat ya? Hebat ya Tuhan kita yang menciptakan binatang ini. Kecil sekali, tetapi menunjukkan bagi kita, memberikan kita satu gambaran Bapak Ibu, satu contoh di dalam kehidupan kita. Bagaimana tahan terhadap apapun situasi, tahan terhadap apapun kondisi, binatang ini sanggup dan bertahan hidup. Bahkan ketika dibekukan selama 30 tahun pun dia bisa hidup kembali. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi situasi kehidupan kita, situasi kondisi kehidupan kita setiap hari, bahkan ya dibekukan selama 30 tahun. Kita bergumul udah berapa tahun Bapak Ibu? Misalnya kita berdoa gitu ya, kok ini Tuhan gak jawab-jawab, kita berdoa baru 1 tahun. Wah, kok Tuhan kayaknya tidak ada gitu. Kok sakit melulu gitu ya, kok sakit ini gak sembuh-sembuh. Kayaknya Tuhan gak jawab, gak Tuhan kasih kesembuhan. Kok ini perekonomian yang tidak baik, yang tidak lancar. Kok Tuhan gak ikut campur ya, kok Tuhan gak turun tangan ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, banyak kan pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup kita kalau pergumulan, cobaan, masalah, tekanan melanda kehidupan kita bukan? Tapi dia loh, bahkan ketika tidak ada oksigen pun dia sanggup hidup Bapak Ibu. Jadi dia tahan di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak diharapkan seperti tardigrada ini. Ya. Tetapi bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat. Bapak Ibu, Rasul Paulus di dalam kehidupannya juga punya pergumulan Bapak Ibu. Bukan hanya kita dengan manusia zaman sekarang. Kalau pada waktu itu pergumulan yang dihadapi oleh Rasul Paulus khususnya ketika ia berada di Korintus,
Jemaat yang ada di Korintus itu banyak sekali permasalahan, banyak sekali pergumulannya, banyak sekali problem yang dihadapi oleh Paulus. Termasuk guru-guru palsu, termasuk perpecahan di dalam jemaat, tidak ada kesatuan di dalam jemaat. Kehidupan orang-orang yang ada di dalam Korintus itu sangat duniawi sekali, mengingat kota Korintus itu adalah kota yang kaya, kota yang maju. Ada beberapa kelompok orang yang mengutamakan yang namanya pengetahuan. Kalau nggak masuk akal, nggak masuk rasio, itu bukan. Wah, itu nggak benar. Belum lagi penderitaan, ya, penindasan, ditinggalkan. Bahkan ketika kita mengingat Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus berada di Filipi, apa yang terjadi? Dia di penjara. Banyak hal pergumulan, nyawa adalah taruhan setiap waktunya. Kalau kita bandingkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, pergumulan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dengan pergumulan yang kita hadapi saat ini, lebih berat mana Bapak Ibu? Ya, bukan lebih berat mana sih Cuantau, bukan itu. Tapi bergumul ya tetap bergumul. Kalau nggak ada duit hari ini gimana nggak bergumul? Benar nggak Bapak Ibu? Anak-anak muda, waduh bergumul. Aduh, aku kerja apa ya? Hari depan seperti apa ya? Nanti saya menikah sama siapa ya? Kehidupan saya nanti seperti apa ya? Kalau sekarang orang tua bergumul, aduh anak cucu saya nanti seperti apa, sukses tidak. Kalau saya sudah meninggalkan dunia ini bagaimana ya anak-anak saya. Aduh pengen jalan-jalan, pengen makan enak tapi gak kuat. Ada sakit penyakit. Makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Ya kan? Pergumulan kita seputar kehidupan yang perlu, yang kita butuhkan setiap saatnya Bapak Ibu. Tidak ada kan yang mengancam nyawa kita? Atau ada? Tidak ada bukan? Tapi Rasul Paulus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulannya ketika ia melayani Tuhan, ketika ia mengabarkan Injil, bahkan ketika ia mengalami atau melayani jemaat yang ada di Korintus, dia bergumul banyak hal. Tetapi bagaimana ia menghadapi akan hal ini? Demikian juga di dalam hidup kita Bapak Ibu, di dalam pergumulan kita. Bagaimana kita menghadapi akan pergumulan itu? Kita boleh belajar dari Rasul Paulus Bapak Ibu, sehingga nantinya dikatakan dia tahan banting. Dia adalah salah satu rasul yang luar biasa yang menjadi contoh di dalam kehidupan anak-anak Tuhan sampai sekarang. Ia mengatakan Bapak Ibu di ayatnya yang pertama, oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Ia menyadari di dalam kehidupannya, ia menyadari apapun yang ia lakukan, ia menyadari penderitaan yang ia alami itu tidak sebanding dengan kemurahan Allah yang ia alami, yang ia terima, yang ia hidupi sampai saat itu. Bahkan ketika ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya cukup berbanding terbalik dengan kehidupan sebelumnya. Ia menyadari semua adalah anugerah Tuhan. Ia menyadari semuanya kemurahan Allah semata di dalam kehidupannya. Kita tahu ya kehidupan Rasul Paulus, sebelum dia menjadi anak Tuhan, dia adalah orang yang pandai Bapak Ibu. Dia adalah keturunan orang yang berpendidikan. Bahkan dia di dalam, gurunya siapa? Siapa Bapak Ibu? Gamaliel. Yang sangat terkenal sekali. Dia di keturunan apa? Orang-orang yang taat kepada Taurat. Taurat. Orang yang taat kepada kebudayaan, tradisi dan lain sebagainya. Dia bukan orang sembarangan Bapak Ibu.
Tetapi ketika ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ia katakan, semuanya itu adalah sampah bagiku. Semuanya itu adalah sampah bagiku. Tidak ada gunanya. Kalau sampah ada yang mau bawa-bawa kemanapun? Tidak ada. Bau kan ya, kotor, jijik. Tetapi ia katakan semuanya itu sampah bagiku. Dan sekarang aku menjadi milik Kristus. Dan aku menyadari itu bahwa semua karena kemurahan Allah. Bahkan ketika Tuhan percayakan di dalam pelayanan ini, siapa sih yang tidak kagum dengan pelayanan Paulus? Siapa sih yang tidak kagum dengan pemberitaan-pemberitaan Paulus? Siapa sih yang tidak tercengang? Kalau dia ada sampai saat ini Bapak Ibu, mungkin banyak orang yang mengeluh-elukan Paulus. Bagaimana tidak? Banyak orang bertobat, banyak orang mengenal Tuhan, banyak orang yang menyerahkan hidupnya untuk percaya kepada Kristus. Gereja-gereja Tuhan dibangun. Luar biasa bukan? Melakukan banyak perkara. Luar biasa bukan? Bisa saja Rasul Paulus mengambil keuntungan di sana. Ia katakan, saya orang hebat di dalam hal ini. Saya mampu melakukannya. Saya sanggup melakukannya. Dari jemaat kecil saya bangun jadi gede. Itu karena kuat dan hebatnya saya. Itu karena pintarnya saya. Tetapi Paulus menyadari bahwa semua hanya karena kemurahan Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan pelayanan ini, ketika Tuhan memakai kehidupan saya untuk melayani Dia, itu anugerah Tuhan. Makanya apapun situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Rasul Paulus, bukan itu yang menjadi pokok atau yang menjadi utama perhatiannya. Tetapi ia melihat kebaikan Allah, kemurahan Allah, kasih Allah yang telah Allah nyatakan di dalam kehidupannya. Itu yang menjadi utama di dalam kehidupannya. Sehingga hal ini ia katakan semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ada sampai hari ini, Bapak Ibu hadir pada hari ini beribadah kepada Tuhan. Itu bukan karena kita dari kemarin sudah bersiap-siap, sudah menyiapkannya, sudah ini dan itu, tetapi semua karena kemurahan Allah Bapak Ibu. Kita kuat, kita sehat hari ini itu karena kemurahan Allah. Bahkan para usinda menyanyi, itu semua karena kemurahan Allah. Ketika Bapak Ibu punya pekerjaan sampai saat ini, pekerjaan yang baik, yang cukup buat kehidupan, itu juga kemurahan Allah. Ketika Bapak Ibu memiliki anak cucu yang sukses di dalam kehidupan mereka, itu juga kemurahan Allah. Kebaikan Allah semata di dalam kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu ketika Tuhan percayakan kita melayani, Tuhan percayakan kita melayani itu juga karena kemurahan Allah loh. Karena ada banyak orang di luar sana yang tidak mendapat kesempatan yang sama seperti kita bisa melayani Tuhan. Karena ada banyak di luar sana tidak sama seperti kita mendapatkan anugerah, kita boleh percaya kepada Tuhan. Itu anugerah dari Tuhan Bapak Ibu. Bahkan ketika kita menikmati hidup kita free oksigen, itu adalah kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat kemurahan-kemurahan Allah di dalam hidup kita sampai saat ini. Ada banyak bukan kemurahan Allah? Ada banyak bukan kebaikan Allah? Ada banyak bukan kasih Allah yang kita terima? Ada banyak bukan anugerahnya yang kita terima sampai saat ini? Untuk itu Bapak Ibu, fokus kita jangan melulu kepada pergumulan apa yang kita doakan. Fokus kita bukan apa melulu yang tidak enak yang kita hadapi. Fokus kita tidak melulu apa yang tidak kita harapkan, itu yang menjadi fokus kita.
Ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita, wah itu yang menjadi fokus kita sehingga menyebabkan stres, kekhawatiran, takut dan lain sebagainya. Tetapi lihat di sisi lain kebaikan Tuhan, kemurahan Allah, kasih Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga situasi apapun yang datang dari luar, ketika menghantam kehidupan kita, kita itu tidak berkata, kayaknya aku menyerah saja. Kayaknya aku tidak sanggup. Bahkan kita berkata, kayaknya di mana Tuhan? Sadarilah, hidup kita ini adalah kemurahan Allah. Bapak Ibu tahu lagu Semua Karena Anugerah-Mu yang diciptakan oleh salah satu hamba Tuhan, Ibu Rahmiati? Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilidahku, kan? Bukan karena kecakapanku, bukan karena kekayaanku, ku dipakai dan dipilihnya. Tetapi karena apa? Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Ketika Tuhan pakai kita di masing-masing kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu, sadarilah semua anugerah Tuhan. Bukan karena siapa kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi anugerah Tuhan semata di dalam kehidupan kita. Bahkan di ayat yang ke-7 Paulus menyampaikan di sana, harta ini yang kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus menyadari bukan karena dia hebat atau apapun, tetapi ia menyadari semua berasal daripada Allah. Mari kita melihat kebaikan Allah di dalam hidup kita, Bapak Ibu, dan menyadari semua karena kemurahan Tuhan. Yang berikutnya, Bapak Ibu, Paulus di dalam menghadapi pergumulannya, tantangan demi tantangan, ia tidak pernah tawar hati. Apa sih itu tawar hati? Tawar hati, hati yang beku, hati yang tidak menghasilkan rasa, hati yang hambar, baik untuk dirinya maupun terhadap orang lain. Gak ada rasa lagi, gak ada gairah, gak ada semangatnya. Kayaknya kalau kita lihat orang itu, aduh kasihan banget ya, kok gak ada semangat-semangatnya gitu ya. Kalau datang udah menggerutu terus gitu ya. Ini udah alis ketemu alis gitu kalau kita lihat gitu ya. Gak ada semangat hidup. Hidup hari ini atau hidup hari esok ya sama aja lah, udahlah gak usah dipikirin ini dan itu. Gak ada gairah hidup, Bapak Ibu, gak ada semangat hidup. Lihat kiri kanan, masih ada semangat gak kiri kanan? Lihat dulu orang yang ada di sebelah kiri kananmu, orang yang semangat gak? Atau orang yang lagi berbebahan berat, lagi alis ketemu alis gitu? Orang yang ada sukacita gak yang ada di sebelah kanan kiri Bapak Ibu? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus ia mengatakan di sini, kami tidak tawar hati karena semua kemurahan Allah. Untuk itu kami tidak perlu tawar hati di dalam kehidupan ini. Ada goncangan, ada badai, ada pergumulan, bahkan nyawa adalah taruhan. Kami tidak pernah tawar hati. Bisa saja Bapak Ibu Paulus itu tawar hati, karena kenapa?
penindasan, penderitaan. Gak enak jadi hamba Tuhan pada waktu itu. Gak enak. Jalan kaki, gak ada mobil kayak sekarang. Ditinggalkan. Ya, orang-orang yang bersama dengan dia meninggalkan dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi di dalam hal itu Rasul Paulus memberikan satu pernyataan, kami tidak tawar hati. Saya tidak kecewa kalau saya ditinggalkan oleh orang. Saya tidak khawatir, saya tidak takut apa yang saya hadapi hari esok. Bahkan ketika orang-orang saat ini menghalau saya di dalam pengajaran saya dengan ajaran-ajaran yang di luar daripada kebenaran, saya tidak merasa gagal. Saya tidak takut akan hal itu. Saya tidak takut menyuarakan kebenaran. Bahkan Rasul Paulus sempat mengalami yang namanya duri di dalam daging, bukan? Ia berkata, saya tidak gentar di dalam hal itu. Bapak Ibu di dalam Tuhan, banyak hal yang sebenarnya bisa saja membuat tawar hati Rasul Paulus, lelah di dalam pelayanan pasti, Bapak Ibu. Saya teringat ya, ibu-ibu kemarin mempersiapkan acara HUT PW. Capek nggak Bapak Ibu-ibu? Dari pagi ya, dari jam 7 kebaktian doa pagi kan? Dilanjut jam 9 ada persekutuan Usinda. Setelah Usinda ada latihan untuk HUT PW. Capek nggak? Capek kan? Rasul Paulus lebih capek dari itu Bapak Ibu. Kalau kita hanya berjam-jam, aduh contoh capek ya, pulang dulu ya. Oh iya, Bapak Ibu gak sebanding capek kita. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus ketika ia melayani Tuhan. Tetapi ia berkata, aku tidak tawar hati dengan itu. Aku tetap semangat, aku tetap bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Kalau banyak dipercayakan pelayanan, kadang kan kita berkata, aduh contoh kok banyak banget ya, kenapa gak sih orang lain aja gitu. Kayak capek ini itu, wah dari A sampai Z, lelah contoh capek gitu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada istilah capek untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah melaluinya terlebih dahulu dan sudah memberikan kita teladan terlebih dahulu. Dia lebih capek Bapak Ibu. Dia lebih menderita. Dia lebih mengalami yang namanya kelelahan itu. Tapi sampai sekarang Tuhan terus nyatakan penyertaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang bergumul di dalam hal-hal tertentu. Mari, jangan sampai kita tawar hati Bapak Ibu. Sehingga satu, meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan, meninggalkan persekutuan, meninggalkan saudara-saudara seiman. Aku mau hidup sendiri. Kenapa? Lagi bergumul. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menyampaikan jangan tawar hati. Karena ada Tuhan yang menyertai. Bapak Ibu, saya tidak tahu permasalahan pergumulan kita, tapi mari kita hadapi bersama dengan Tuhan. Jangan tawar hati, karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita, yang melindungi kita. Dan yang berikutnya Bapak Ibu adalah menyadari ketika Tuhan ada, mari kita tetap percaya akan pimpinannya tanpa banyak mengeluh. Siapa yang suka mengeluh di sini Bapak Ibu? Mari kita koreksi diri kita. Setiap hari kita ngeluh gak ya? Atau setiap hari puji Tuhan gitu ya. Bersyukur selalu. Colek kiri kanan, katakan jangan ngeluh terus ya. Colek Bapak Ibu.
Bilang jangan ngeluh terus ya. Tetap percaya pada pimpinan Tuhan tanpa banyak mengeluh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-8 sampai 9, ayat 17 dan 18 dia sampaikan di sana. Bisa saja Rasul Paulus mengeluh di dalam hal ini karena kenapa? Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Rasul Paulus tidak mengeluh di dalam hal ini, Bapak Ibu. Dia tidak berkata, Tuhan ngapain sih Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan yang melayani Engkau. Sudah melayani sekuat tenaga seumur hidup saya, sungguh-sungguh. Tapi kenapa terus menerus ada yang namanya penderitaan? Kenapa sih banyak orang yang tidak suka? Kenapa sih banyak yang tidak suka dengan pemberitaan saya? Padahal yang saya beritakan adalah firman Tuhan. Bisa saja Bapak Ibu ini salah satu alasan bagi Rasul Paulus untuk mengeluh terhadap Tuhan. Tapi ia katakan apapun itu kami tidak pernah ditinggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Dan Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita sampai saat ini, Bapak Ibu. Tetap percayakan pimpinan Tuhan tanpa banyak mengeluh di dalam kehidupan kita. Seringkali Bapak Ibu di dalam hidup ini, kata-kata yang cepat keluar di dalam mulut kita kalau kita sedang mengeluh sama Tuhan. Aduh Tuhan, ya kan? Aduh Tuhan, Tuhan kenapa ini? Tuhan di mana? Tuhan kenapa ini terjadi? Kok saya gak sembuh-sembuh? Kok hidup saya susah terus ya Tuhan? Bahkan kita mengeluh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan kok dia begitu sama saya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap percayakan pimpinan Tuhan tanpa banyak mengeluh. Hidup kita ketika kita percaya Tuhan bukan berarti hidup yang tidak punya pergumulan, Bapak Ibu. Hidup kita tidak punya tantangan karena ada Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, ekonomi kita semakin naik, semakin baik. Pekerjaan kita lancar. Bukan itu poinnya Bapak Ibu. Selagi masih hidup di dalam dunia yang fana ini, penderitaan, pergumulan, itu pasti ada. Bahkan ketika kita berkata, aku menjadi pengikut Kristus, percaya kepada Kristus, pergumulan itu tetap ada Bapak Ibu. Nanti gak ada ketika kita sudah bersama dengan Dia. Untuk itu tetap percayalah akan pimpinan Tuhan tanpa banyak protes, tanpa banyak ngeluh kepada Tuhan. Tuhan sudah memimpin kehidupan kita bahkan sampai saat ini Bapak Ibu. Bahkan ketika di tahun 2024 banyak orang di luar sana yang mengeluh tentang perekonomian. Banyak orang di luar sana yang mengeluh tentang pekerjaan. Lihat, sampai saat ini Tuhan masih pelihara gak Bapak Ibu? Tuhan masih kuatkan gak? Tuhan masih pimpin gak? Tuhan masih kasih kesehatan gak? Tuhan masih cukupkan kebutuhan kita gak? Masih kan? Kalau hanya melulu soal uang yang dipersoalkan kepada Tuhan, itu bukan tujuan utama hidup Bapak Ibu. Karena kenapa? Ada begitu banyak
hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita sampai saat ini. Harusnya itu yang menjadi fokus kita. Kalau hari ini sakit, itu tandanya mengingatkan kita, berarti harus jaga kesehatan. Kalau hari ini terus bergumul di dalam satu hal, apa yang Tuhan kerjakan melalui hal ini? Kalau Tuhan mengizinkan ini dan itu, mari kita koreksi. Apa yang salah? Bukan kepada Tuhan, bukan kepada orang lain, di dalam diri kita. Bapak Ibu, percayalah, pimpinan Tuhan tanpa banyak mengeluh. Jadi apapun itu yang terjadi, badai kehidupan yang melanda hidup kita itu tidak menggoncangkan iman kita, semangat kita, sukacita kita, sehingga dikatakan kita orang-orang yang tahan banting. Bukan kuat secara fisik, Bapak Ibu, tetapi kuat di dalam iman kita terhadap Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Boleh Tuhan sampaikan bagi kami. Tuhan, di dalam hidup kami tahu ada begitu banyak pergumulan, tantangan yang kami hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Bukan perkara mudah untuk kami hadapi, bukan perkara mudah untuk kami lalui. Tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang terus bersama dengan kami, memimpin langkah kehidupan kami. Tuhanlah yang bersama dengan kami, yang menguatkan dan menopang akan kehidupan kami. Mungkin saat ini kami sedang bergumul di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau yang boleh menjadi pegangan kami satu-satunya, harapan kami satu-satunya, menguatkan dan memberikan hikmat bagi kami untuk memperoleh jalan keluar di dalam pergumulan dan permasalahan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh terus menyadari bahwa segala sesuatu di dalam hidup kami adalah anugerah Tuhan. Untuk itu kami tidak tawar hati. Untuk itu kami tetap percaya akan pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi satu-satunya sandaran hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.